Untuk pembahasan pada malam hari ini kita awali dengan bertadarus ayat. Tadarus ayat akan disampaikan oleh Gus Abang kepadanya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi telah dibaca juz 1. Di dalam juz 1 surat Al-Baqarah ada ayat yang berkenaan tentang asal mula manusia. Dulu kita mungkin sering mendengar keterangan dari beberapa penceramah mungkin yang menyatakan ketika Gusti Allah akan mengangkat manusia yaitu Nabi Adam sebagai khalifah di bumi, lalu malaikat itu protes, apakah Tuhan akan menciptakan khalifah yang gemar merusak bumi dan berperang? Bukankah kami lebih baik, kami lebih pantas menjadi khalifah di bumi? Dulu waktu saya kecil saya sering mendengarkan kisah-kisah seperti itu. Dan sekarang saya akan mencoba meluruskan kisah-kisah itu sesuai dengan kitab yang saya baca, yaitu tafsir Ibnu Katsir. Mungkin agak berbeda, tapi bukan untuk menyalahkan satu yang lain, tapi untuk memperluas wawasan pengetahuan kita tentang sebuah ayat. Di dalam kitab ini diterangkan dalam ayat wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Gusti Allah berkata kepada malaikat, aku akan menjadikan khalifah di bumi. Ya, dengarkan baik-baik supaya tidak gagal paham. Aku akan menjadikan khalifah di bumi. Di dalam tafsir ini, ketika Gusti Allah berkata seperti itu, malaikat bertanya, khalifah yang model bagaimana? Malaikat bertanya, bukan membantah. Sekali lagi bukan membantah, tapi bertanya, khalifah yang model bagaimana Gusti Allah? Lalu jawaban Allah Ta'ala sedikit membuat malaikat terkejut. Jawabannya Allah, khalifah itu akan memiliki keluarga, anak turun, cucu dan keturunan, dan keturunan itu akan membuat kerusakan di bumi, lalu akan menumpahkan darah satu dengan yang lain. Mendengar jawaban Allah seperti itu, otomatis malaikat kaget. Dah, kenapa kaget? Dawang malaikat itu diciptakan Allah, tugasnya untuk bertasbih, mensucikan Allah, taat kepada Allah. Lah ini kok Gusti Allah malah menciptakan khalifah di bumi yang wujudnya akan membuat kerusakan di bumi, menumpahkan darah satu dengan yang lain. Maka malaikat bertanya, sekali lagi bertanya, bukan membantah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan menjadikan khalifah di bumi dengan bentuk yang membuat kerusakan di bumi dan mengalirkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami engkau ciptakan untuk memujimu dan mensucikanmu. Jadi ini malaikat ini heran, loh kami itu diciptakan untuk memujimu, ini kok Tuhan malah akan menciptakan khalifah di bumi dengan bentuk yang merusak bumi, menumpahkan darah satu dengan
yang lain. Jadi perkataan malaikat ini bukan bantahan kepada Gusti Allah, tapi pertanyaan. Kenapa bertanya? Karena jawaban Allah tadi mengejutkan. Qala inni a'lamu ma ta'lamun. Gusti Allah menjawab, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Di tafsir ini diterangkan gini, ini misalnya kamu malaikatnya, ini kat malaikat. Saya itu mau menciptakan keturunan khalifah yang membuat kerusakan di bumi, saling membunuh satu dengan yang lain. Lalu saya akan menjadikan seorang khalifah yang akan menegakkan keadilan di antara orang-orang yang melakukan perusakan. Oke? Kalau tidak ada masalah, bagaimana cara kita menegakkan keadilan? Kalau tidak ada kerusakan, bagaimana kita melakukan perbaikan? Jadi itu skenario yang dibuat Gusti Allah. Jadi dari cerita ini, di tafsir ini disimpulkan bahwa dalam mengisi bumi ini Gusti Allah juga menciptakan para perusak sekaligus menciptakan para penjaga keadilan. Nah, yang masuk kategori khalifah fil ardi, khalifah adalah orang-orang yang ditentukan Allah sebagai penjaga keadilan, yaitu nabi, rasul, para syuhada, siddiqin, dan lain-lain, para pengikut-pengikut langkah mereka. Dari sini kita bisa membedakan versi yang saya terangkan di depan tadi, malaikat membantah Tuhan. Dengan versi yang ini sebenarnya malaikat tidak membantah tapi bertanya karena terkejut. Oke. Itu yang pertama yang perlu saya luruskan. Sekali lagi bukan untuk membenarkan satu dengan yang lain, tapi untuk menambah wawasan pengetahuan kita. Setelah gini, tak lanjutkan cerita ya. Setelah Allah berkata inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya. Lalu Gusti Allah memerintahkan malaikat Jibril. Ini menarik ceritanya. Malaikat Jibril, kamu turun ke bumi, tolong ambil tanah untuk aku menciptakan Adam, makhluk yang bernama manusia. Malaikat Jibril turun ke bumi. Okay. Ini yang menarik, dialog antara malaikat Jibril dengan bumi. Setelah malaikat Jibril ke bumi, malaikat Jibril berkata, aku akan mengambil bagian darimu. Jawabannya bumi, a'udzubillah, saya berlindung kepada Allah, saya tidak mau kau ambil, nanti saya jadi keroak. Ini tenan ini. Jadi di sini ceritanya seperti itu. Saya tidak mau, karena bumi saat itu begitu mulus, gitu. Kalau diambil nanti jadinya keroak. Karena malaikat Jibril ini malaikat yang baik hati, dia balik kembali sowan kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, bumi tidak mau, karena dia berlindung atas namamu, maka aku tidak berani memaksanya. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Mikail. Mikail, kamu ke bumi. Sampai situ jawabannya bumi, a'udzubillah, jangan kau ambil aku. Malaikat Mikail menghadap Allah Ta'ala berkata seperti yang dikatakan malaikat Jibril. Karena kedua malaikat itu tidak mempan, akhirnya Gusti Allah mengutus malaikat yang paling galak, malaikat Israel. Israel datang ke bumi. Bumi, aku mau mengambil bagian darimu. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, jangan engkau ambil sesuatu dariku. Malaikat Israel berkata, a'udzubillah, aku juga berlindung kepada Allah, aku tidak pernah pulang dengan sia-sia. Waduh, jadi galak, malaikat Israel galak.
Akhirnya buminya kalah. Lalu malaikat Israel mengambil tanah ini. Tanahnya itu yang berwarna merah. Lalu pindah ke tempat yang lain, ngambil tanah yang berwarna putih. Pindah ke tempat lain, ngambil tanah yang berwarna hitam. Dan dicampur jadi tanah liat. Itulah yang menyebabkan keturunan Nabi Adam alaihissalam warnanya beda-beda. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang merah, ada yang pink, ada yang biru dan lain-lain. Itu karena percampuran tadi. Lanjut ya. Setelah sampai di alam langit, Gusti Allah sendiri, awas ini tauhidnya harus kencang. Gusti Allah sendiri yang membentuk Nabi Adam dengan tangannya. Bahasanya dengan tangannya. Dulu kita ketika sekolah kalau ada bahasa yang agak menjurus harus ditakwili. Tangannya artinya tangan kekuasaannya. Langsung dibuat, dibentuk dengan bentuk manusia seperti kita, didiamkan selama 40 tahun. Di hadis lain 40 hari tapi ada yang 40 tahun. Ya ini iblis mulai bertingkah. Jadi ketika setiap kali malaikat lewat jasad tadi, malaikat terkagum, subhanallah. Karena mungkin bentuknya belum pernah ada. Bagus. Iblis karo lewat disaduk-saduk. Jadi jasadnya Nabi Adam tadi kan dari tanah liat dan dalamnya kosong. Kayak celengan dandangan. Itu kalau dipukul mesti kan bunyinya suara tung tung tung. Itu dibuat mainan iblis. Ada iblis lewat di tung 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 tung. Terus iblis masuk lewat mulutnya, keluar lewat duburnya. Masuk lewat duburnya, keluar lewat mulutnya. Pokoknya digedulanan. Jadi jasad tadi dibuat mainan sambil bilang gini, hei jasad, nanti kalau kamu sudah hidup, kok saya bisa mengalahkanmu, aku akan memusnahkanmu. Tapi kalau aku yang kalah, aku tidak akan patuh kepadamu. Jadi sombongnya iblis seperti itu. Setelah 40 tahun atau 40 hari tadi, Gusti Allah waktunya meniupkan ruh kepada Nabi Adam. Ini masuk kepala, mulai roh masuk kepala, Nabi Adam bersin. Nabi Adam bersin, terang wahing, hajing. Terus malaikat berkata, qul alhamdulillah, baca alhamdulillah. Nabi Adam bilang alhamdulillah, Gusti Allah menjawab yarhamukallah. Setelah roh sampai ke mata, Nabi Adam melihat buah-buahan di surga. Guys, mulai sifatnya manusia itu kalau lihat sesuatu yang baru pasti jelalatan, langsung pingin dia. Langsung dilanjutkan lagi setelah dia rohnya masuk sampai ke perut. Oke, perut ya, belum sampai kaki. Sampai ke perut, sampai ke pusar, lapar, langsung mencolot. Jasad tadi langsung mencolot. Lalu Gusti Allah menghentikan, ya memang manusia itu diciptakan dalam keadaan tergesa-gesa. Belum waktunya berdiri kok langsung mencolot. Oke, itu tapi berkahnya Nabi Adam tadi mencolot, gitu. Rohnya baru sampai perut mencolot, berkahnya itu. Kalau ada orang hidup, kakinya potol, kakinya putus, dia tetap hidup. Itu berkahnya mencolotnya Nabi Adam ketika diciptakan pertama kali. Dan ini yang jadi pesan untuk kita. Tadi Gusti Allah berkata, memang manusia itu diciptakan dalam keadaan tergesa-gesa. Contohnya kita, mungkin kita ini belum waktunya bikin acara seperti ini.
mungkin belum saatnya membagi ilmu ke sana kemari. Tapi kita tergesa-gesa. Ya, tergesa-gesanya ya mungkin bisa jadi ini mumpung ada kesempatan. Atau mungkin nanti kalau umurnya tidak nyanda kan, ya ini itu mungkin agak bijaksana itu. Jadi kita tergesa-gesa. Jadi kalau ada yang seperti itu memang sudah gawan bayi dari sananya dulu ya, dari sana dulu. Lalu setelah kisah itu kita lanjutkan ayat sedikit untuk sekedar pengetahuan tentang perintah Allah yang menyuruh sujud kepada Nabi Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ini yang mau saya bahas tentang sujudnya. Okay. Dalam tafsir ini ada yang menerangkan sujudnya memang sujud seperti ketika sholat. Jadi dahinya nempel ke tanah. Dalilnya apa? Dalilnya ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya pernah main ke sebuah negara Yahudi. Saya melihat para pengikutnya itu sujud di depan para pemuka agamanya sebagai penghormatan, bukan sebagai menyembah ya, sebagai penghormatan. Lalu Nabi Muhammad berkata, lalu sahabat tadi berkata, kalau mereka disujudi, bukankah engkau lebih berhak untuk disujudi ya Rasulullah? Bukankah engkau lebih mulia? Terus Rasulullah jawabnya gini, seandainya bersujud kepada manusia itu aku perbolehkan, maka aku akan memerintahkan para istri untuk sujud kepada suaminya. Itu menunjukkan bahwa zaman dahulu sebelum kajian Nabi Muhammad SAW ada salah satu cara penghormatan adalah dengan cara bersujud seperti kita sholat. Ya, jadi itu dalil yang mengatakan bahwa sujudnya malaikat kepada Nabi Adam adalah seperti sujudnya sholat. Tapi ada pendapat lain, sujudnya malaikat kepada Nabi Adam adalah seperti orang yang menghormati. Gini. Seperti rukuk tapi belum sampai rukuk, hanya menghormat. Ya. Jadi kalau kalian mendengar para penceramah mengatakan sujudnya malaikat kepada Nabi Adam itu hanya membungkuk, itu ada dalilnya. Tapi pendapat itu lemah. Pendapat itu lemah. Yang kuat tetap sujud seperti sholat. Terus bukankah itu melanggar aturan sujud kepada makhluk? Tidak, karena Gusti Allah langsung yang memerintah. Bedanya apa? Bedanya niatnya. Ya, kalau ada yang bantah gitu gini. Kamu sujud di depan orang, niatnya nyembah apa menghormati? Menghormati. Kamu sujud ketika sholat niatnya nyembah. Kamu rukuk ketika sholat niatnya apa? Ya ibadah. Nyembah. Kamu rukuk di depan orang menghormati. Kamu berdiri ketika sholat niatnya ya, menyembah, ya kan? Kamu berdiri di depan bendera menghormati, ya kan? Bedanya ada di niat. Jadi sama saja. Kamu mau posisi rukuk, kalau niatnya nyembah juga haram kepada orang. Itu yang jadi dalil dan menjadi pendapat yang kuat di dalam tafsir ini. Oke, itu sekilas tentang ayat tadarus Al-Quran di surat Al-Baqarah. Coba kamu simpulkan gimana simpulannya. Oke, kalau yang saya tangkap, yang pertama itu tentang kita itu Tuhan tentang menciptakannya Tuhan, Nabi Adam itu sebagai khalifah, itu bukan berarti sebagai khalifah tok, tapi juga menciptakan yang mau dipimpin. Itu pertama. Jadi tidak hanya menciptakan pemimpin, tapi juga menciptakan siapa yang akan dipimpin.
Itu. Terus iya itu. Itu untuk yang tentang lain sebagainya nanti. Gak kuat ini. Ya, jadi memang agak berat nanti kalau yang kurang paham diulang-ulang dengerinya. Iya, nanti diulang-ulang aja ya. Tapi memang intinya gitu, intinya kalau kita menciptakan tukang kebersihan harus ada sampahnya, ya kan? Kita menciptakan kamar mandi harus ada sapi tanknya. Jadi semua itu sesuatu yang berjodoh. Tinggal kamu posisinya di mana? Kamu jadi kamar mandinya apa jadi Sapi tanknya? Nah, itu. Oke.